Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah, Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Akhyar beserta pengurus, para sesepuh, para haji, para ustadz, para mu'alim, para tokoh masyarakat ya, terkhusus jemaah sholat maghrib yang semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat ya. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan alhamdulillah, karena mengucapkan alhamdulillah ini awal dari kita tanda terima kasih kepada Allah. Ini dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma an'ama Allahu ala 'abdin bi ni'matin summa yaqulu alhamdulillah illa qad adda syukraha. Rawahu Hakim wa Abu Daud ya. Ma an'ama Allah, tidaklah telah memberi nikmat Allah ala abdin terhadap seorang hamba bin ni'matin dengan satu nikmat, summa yaqulu alhamdulillah, lalu si hamba itu mengucapkan alhamdulillah, illa qad ada syukroha, kecuali dia sudah melaksanakan syukurnya kepada Allah. Ya, cakepnya itu setiap nikmat yang Allah kasih dibalas dengan alhamdulillah, illa ada syukroha. Ya maaf Pak, karena saking banyaknya kita mah nggak ngeh gitu. Maka ada ayat yang menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ada. Jika kalian hitung-hitung nikmat Allah, tidak akan terhitung. Salah satunya napas. Itu napas per jam berapa itu? Dikurangin aja 1 menit sekali kita napas. 1 menit napas 1. Aduh. Mata, telinga, sendi-sendi itu kalau orang kampung bilang breg, sekali ngasih itu banyak. Makanya per detik itu nikmat yang Allah kasih itu ribuan. Dikurangin mandek gitu. Apalagi diberhentiin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikurangin aja. Saya ini pernah masuk rumah sakit 1 bulan ya. Itu kalau napas itu ditarik nggak bisa mundur lagi, sampai pada biru dada situ. Kata saya udah meninggal, tapi saya ngedengar nih anak-anak sholawatan tuh di musola.
Di samping rumah sakit ada musola, salatan. Kata saya nggak mungkin nih kalau udah mati masih ada salawatan. Teman-teman saya tuh kiai MUI itu kecamatan, wah ini mati juga nih. Panggil saya kan Kiai Abu, mati juga nih Kiai Abu. Itu cuma dikurangin, Mbak. Maka ketika diberhentikan udah, walaupun kita punya mata udah nggak bisa ngelihat, walaupun kita udah punya tangan nggak bisa megang, nyopotin baju aja nggak bisa. Tuh sekali. Punya jam yang 11 miliar nggak bisa dicopotin tuh. Makanya nikmat yang pertama yang wajib kita syukuri adalah nikmatul ijad, nikmat dikasih kesempatan hidup. Dan kesempatan hidup itu dikasih sama Allah cuma sekali-kalinya, Pak. Ingat itu. Jadi kita dikasih hidup sama Allah di dunia cuma sekali. Nggak ada kedua kalinya. Sampai kapanpun tidak akan Allah ciptakan lagi hidup dunia. Di dalam surah An-Nisa ayat 64 Allah nyatakan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah." Tidaklah kami utus dari seorang rasul kecuali harus ditaati. Kita ditakdirkan oleh Allah diutus ke kita Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita taati. Cuma maaf, umat manusia ini terbagi 5. Ketika datang perintah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini terbagi 5. Yang pertama, faqihun, dikasih sama Allah kepahaman. Namanya ada hadis khas Bukhari ya, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Bermula orang yang diinginkan oleh Allah jadi orang baik, Allah fahamkan agama. Yang kedua, alimun, tahu. Ini tahu, tapi dia tidak faqih. Beda, tahu sama faqih itu beda. Ya, kalau faqih itu ketika ada alamat ciri dia langsung gerak. Contohnya keran masjid rusak. Kalau orang faqih ngelihat keran masjid rusak dia dangdanin. Tapi kalau orang alim ya tahu dia keran masjid rusak, tapi cuma tahu begitu. Jadi faqih ini lebih tinggi, ya. Ngelihat masjid kotor dibersihin. Jadi cukup bi alamah bil qarinah, dengan ciri contoh udah sekali udah. Makanya ada hadis baginda Nabi, ya, adnal iman imatatul adza anit thoriq. Serendah-rendahnya orang itu punya iman yaitu menghilangkan yang membuat orang itu sakit di jalanan. Contoh, kalau kita lewat jalanan ternyata ini di jalanan ini, apakah itu cor, apakah itu aspal, ada batu yang nggak besar segede gini nih. Kalau kita pakai, Pak, kita buang. Kenapa? Ini batu kalau ketabrak sama motor, motornya bisa ngejungkel. Kalau ketajong sama orang, bisa bengkak. Apalagi tajongnya sama anak kita. Sering maaf, kalau kita ngelihat orang bawa motor, apa sih yang turunnya? Pak, tolong itu turun ya, apanya? Standar ya? Standar Pak, standar.
Wah itu paki banget tuh, karena tahu bahaya nanti tuh. Nah kalau orang-orang paki ini ketika dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata baginda Rasul? Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu ladang, sawah, kebun, tempat bertanamnya akhirat. Di dalam kitab Riyadus Shalihin ya, mungkin Bapak yang ngaji kitab Riyadus Shalihin itu ada tuh. Hadis riwayat Tirmizi. Kata Rasulullah, saudara-saudara sekalian, kita ini hidup di dunia itu cuma setetes air. Ya. Dikasih sama Allah kesempatan hidup di dunia cuma setetes air. Sedangkan Allah siapkan hidup kita di dunia, di akhirat itu seair laut. Kira-kira gimana pikirannya? Allah kasih kesempatan hidup kita di dunia satu kali itu tadi, sekali hidup di dunia cuma setetes air. Sedangkan Allah siapkan hidup kita di akhirat seair laut. Kira-kira gimana? Sangat jauh bedanya. Sungguh rugi ketika manusia dikasih kesempatan hidup di dunia yang cuma setetes air. Setetes air kan segitu, nggak 2 tetes air kata Nabi, setetes air tuh, cuma segitu. Sedangkan hidup kalian nanti di akhirat seair laut. Kira-kira Pak, tuh kepakihan kita tuh, ya, kepahaman kita. Kenapa sih yang setetes air itu sebagai modal yang Allah berikan enggak digunakan semaksimal mungkin? Ada ayatnya mengatakan laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Ada tuh Al-Ahzab ya. Kita disuruh sama Allah ngikut baginda Nabi Muhammad. Walaupun nggak 100% Mbak, karena nggak bisa kita. Karena baginda Rasul itu lahir aja sujud. Sujud memuji kepada Allah Subhanahu, bertasbih menyucikan Allah. Ya kita maaf. Sekarang yang udah tua aja masih malas kita. Coba Bapak dari pagi berapa ribu tasbih kita baca? Berapa ribu tahlil kita baca? Berapa ribu hawaqalah kita baca? Padahal waktu untuk baca itu banyak, tapi masih kita nggak mempergunakan waktu itu. Padahal waktu anak-anak kita nggak pergunakan. Padahal waktu remaja kita tidak pergunakan. Padahal waktu dewasa kita tidak pergunakan. Sekarang masih waktu tua yang terakhir masih tidak dipergunakan juga. Kenapa sih terjadi seperti itu? Karena kita kurang yakin dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena maaf, kullama kana imanuhu aqwa kana a'maluhu aksar. Di mana saja orang itu keimanan, keyakinannya itu kuat, maka ibadahnya akan semakin banyak. Contoh para sahabat, saya baca kitab namanya kitab Tibyan, pengarangnya Imam Nawawi dari Dimashq. Di situ dijelaskan kurun awal zaman para sahabat itu rata-rata para sahabat membaca Al-Quran itu rata umum sahabat itu baca Al-Quran setiap hari hatam Al-Quran Pak. Bahkan ada yang di atas itu, ada yang 3 kali sehari, ada yang 4 kali sehari.
Bahkan ada yang 8 kali. Utsman bin Affan, mantunya baginda Rasulullah. Mungkin karena sahabat ini ya maaf, langsung disampaikan dari mulut baginda Rasulullah, lihat fisik baginda Rasulullah, ya, keyakinan luar biasa, turun ke para tabi'in. Tabi'in ini pada zaman setelah sahabat. Di samping mereka menghatamkan Al-Quran, mereka mewiridkan tambahan sholat sunnah mutlak itu paling sedikit umum di antara mereka itu 500 rakaat, Bang. Tiap hari. Bahkan ada yang 750 rakaat tiap hari. Bahkan ada yang 1000 rakaat tiap hari. Kita terawih yang cuma sebulan Ramadan masih ada yang nggak full itu. Betul-betul. Ya Allah. Makanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan imanun nasi fi hadaz zamani kasya'rah. Iman manusia sekarang ini tidak bedanya seperti rambut. Tahu rambut, Pak? Coba rambut diriin, meletoy lagi tuh. Diriin lagi, meletoy lagi. Nih kita ada sekarang nih, ada 1 juta aja nih umat Nabi Muhammad nih yang ada di pura nih punya wiridan hatam baca Al-Quran 1 juz 1 hari. Umum dah, nggak ada. Yang lebih parah lagi, jangankan baca, megang nggak pernah. Saya baca kitab Zinatul Asrar itu pernah baginda Rasulullah kedatangan sahabat Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, hai Rasulullah, saya ini punya anak. Saya pengen tahu kalau saya ngajarin anak saya Al-Quran, pengen tahu ada pahalanya nggak ya Rasul? Andai kata ada, seberapa pahalanya? Faqala Nabi, Al-Quran kalamullah la goyatalah. Al-Quran itu kalam Allah. Orang yang ngajarin Al-Quran itu pahalanya tidak bisa dihitung. Sumaja Jibril alaihissalam, kemudian datanglah malaikat Jibril, ya, maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma ajru man allama waladal Quran. Saya mau nanya, ketika orang tua punya anak diajarin Al-Quran, pahalanya sampai seberapa? Faqala Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, Al-Quran kalamullah la gayatalah. Al-Quran itu kalam Allah, tidak bisa dibandingkan pahalanya. Summa ja'a Mikail alaihissalam, kemudian datang lagi malaikat Mikail. Wa kadzalika, demikian Mikail jawabnya begitu. Summa mada, summa ja'a Jibril alaihissalam faqala ya Rasulullah, innallaha yughriuka salam. Kemudian beberapa hari kemudian datanglah malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah kirim salam. Diterjemahkan aja, siapa saja orang tua yang mau ngajarin anaknya Al-Quran, maka Allah akan kasih pahala sama dia melaksanakan haji 10.000 kali haji. Kira-kira ngiler nggak tuh? Ngiler nggak, Pak? Ngiler nggak? Ajarin anak kita Al-Quran. Kalau kita tidak bisa mengajari anak kita Al-Quran, kita kirim kepada ahlinya. Maaf, saya itu kan punya anak 4 saya, ya. Itu anak sendiri susah kita ajarin. Maka saya oper pesantren-pesantren, ya. Karena biasanya gurunya lebih mendengar dibanding bapaknya, begitu. Maka saya oper tetap. Nah sekarang yang kedua itu kemarin pesantren di
Sukabumi udah 8 tahun, saya oper ke Pati sekarang udah 4 tahun ya, berarti udah 12 tahun. Kemarin pengen nikah saya nikahin, tapi tetap masih pesantren. Tuh Bapak sekalian, memang kewajiban kita, amanah kita begitu. Kenapa Bapak sekalian? Ya, kita harus mendidik kita, anak-anak kita ini agama, karena memang itu amanahnya begitu. Ya. Aturan yang diperintahkan oleh Allah seperti itu. Ketika kita pengen jadi anak-anak kita ini jadi orang baik, pengen anak keturunan kita jadi orang soleh, pahamkan agama. Tadi kan Rasul mengatakan mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Tanpa kita harapkan ketika kita meninggal dunia, tanpa kita pinta, kita omongin ketika kita meninggal dunia, mereka langsung paham, langsung doain kita. Ya saya orang tua itu meninggal tahun 85 ya, sekarang udah 2025, orang tua saya itu meninggal 85 ya. Itu tiap waktu saya bacain Fatihah, ila hadratil wali walidayya ar-Fatihah, bacain Fatihah. Saya bacain surah Ikhlas 3 kali, Falak sama sholawat 11 kali. Tiap habis sholat saya bacain begitu ya. Padahal nggak diminta tuh. Bahkan kalau kita berangkat umroh atau pergi haji ya, itu yang doain Nabi itu jutaan, belum yang di masing-masing masjid, belum yang di masing-masing majelis taklim. Kenapa? Karena mereka tahu betul haknya. Tapi kalau kita lihat anak-anak yang tidak dididik dengan agama, maaf, jangankan kuburannya jauh, dekat rumah nggak ditengok ya. Jadi ketika memang anak kita nggak peduli sama kita, jangan salahkan anak kita, karena memang tidak didik agama. Karena di dalam agama mah tidak diajarkan seperti itu. Diajarkannya mengabdi kepada kedua orang tua. Tanpa kita pinta, entahnya. Tuh sekalian. Jadi kita ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala mentaati Rasul. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tentunya Rasul ini ngajak kita itu atas perintah Allah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul seperti Rasul sama. Cuma baginda Nabi Muhammad ini ya, walaupun sama-sama Rasul, punya pangkat sangat tinggi, sampai-sampai semua Rasul ya takarubnya kepada Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi Adam Pak. Sayyidina Umar pernah berkata, aku dengar baginda Rasul, Nabi Adam ini tobatnya kan baca Robbana zolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Dikasih lafaz itu sama Allah, dibaca sambil nangis 24 jam, enggak berhenti nangis, keselnya kenapa saya melanggar perintah Allah, larangan Allah ya. Karena Nabi Adam itu kayak iblis ketika mau dicabut nyawa itu keselnya luar biasa. Kesel apa? Kenapa dia tidak taat kepada Allah ketika diperintahkan untuk menghormat Nabi Adam alaihis, usjudu li adama fasajadul malaikat
illa iblis. Kesal kenapa? Yang membuat iblis ini tidak menghormat kepada Nabi Adam karena dia punya kelebihan. Aba, nolak. Apa itu nolak? Wastakbaro, karena punya kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan ilmu, kelebihan ibadah. Sedangkan Nabi Adam orang baru, makhluk baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang disebut sombong tuh. Nangis, senangis-nangisnya. Kenapa saya dulu disuruh menghormat kepada Adam nggak mau, sehingga saya menjadi makhluk yang dilaknat dan menjadi penghuni neraka. Kesal. Demikian juga Nabi Adam. Kata Nabi Adam, ya Rabbi bihaqqi Muhammad illa ghafarta li khati'ati. Ya Tuhanku, dengan kebesaran Nabi Muhammad kecuali engkau maafkan kesalahanku. Allah tanya, ya Adam kaifa arafta Muhammad walam ahluku. Kata Allah, hai Adam, engkau kenal Muhammad, aku kan belum menciptakannya. Qala Adam, ya Rabb lama khalaqtani wa nafakhta ruhi wa rafa'tu rasi maktuban bi a'lal qawaimil arsy la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika engkau ciptakan saya, engkau tiup ruh saya angkat, saya punya kepala, saya lihat di tiang-tiang aras tertulis tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tuqarin ismak bi ismin wa ahabu khalqi ilaik. Saya yakin tuh di tiang-tiang aras yang namanya Muhammad tuh yang sejajar dengan namamu, itu adalah makhluk yang paling kau cintai. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah jawab, sodaqta anta ya Adam, betul engkau Adam, laulah ma khalaqtuk, kalau bukan karena dia tuh Muhammad, saya tidak akan menciptakan engkau. Bahkan di dalam hadis qudsi, andaikan bukan karena Muhammad, kata Allah, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Makanya ada doa, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mustafa itu Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Tuhanku dengan kebesaran Nabi Muhammad Mustafa, balik maqasidana, sampaikan semua maksud kami. Waghfir lana mamado, ampuni dosa-dosa kami yang telah berlalu. Ya wasi'al karami, yang maha luas kemurahan. Itu suka dibaca tuh, ya. Ya baca bareng-bareng yuk. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Saya ingat lagi itu ketika baginda Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratil Muntaha. Ya, Sidratil Muntaha itu ujung langit ketujuh. Ya. Baginda Rasul lihat malaikat sayapnya pecah-pecah, badannya remuk, palanya sama, merintih. Kata Nabi, ya Jibril, hal arafta wa hadza sya'nu. Jibril, engkau kenal enggak? Kenapa bisa seperti ini? Faqala Jibril, na'am ya Rasulullah, araftahu annahu minal malaikatil muqarrabin. Katanya malaikat Jibril, betul ya Rasulullah, saya kenal banget nih malaikat. Ini malaikat punya posisi tinggi di sisi Allah.
Ya. Lalu kenapa bisa terjadi seperti ini? Kata malaikat Jibril, innallaha arsala lihalakin qaumin pambatoa syaqafatan alaihim faghadiballahu alaihi wa hadaksana. Sebabnya ini malaikat diutus sama Allah untuk membinasakan satu kaum yang Allah akan ajab. Ini malaikat melambat-lambatkan itu ajab karena kasihan terhadap kaum itu, maka Allah murka. Maka ini kejadiannya, dan ini malaikat tersiksa seperti ini udah 4000 tahun. Palanya pecah, sayap semuanya, badannya berpecah, mengucur darah, itu 4000 tahun, Pak. Kata baginda Rasulullah, memang dia enggak tobat. Kata malaikat Jibril, tobat tapi enggak diterima sama Allah. Itu kalau malaikat sampai 4000 tahun tobat kagak diterima sama Allah, Pak. Kenapa kita mau meninggal taubat diterima kita? Karena permintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau sakaratil maut. Di sini malaikat Jibril nangis. Di sini malaikat Ijrail, kata malaikat Ijrail, ya Rasulullah, saya datang perintah dari Allah. Kata Nabi, ya Ijrail, ajita jairan aqabidan. Kamu ini datang ke saya mau sowan atau mau nyambut nyawa? Faqala Ijrail, berkata Ijrail, ya Rasulullah, jitu jairan wa qabidan. Saya datang kemari niatnya sowan sekaligus ngambil nyawa. Waduh. Nangis malaikat Jibril, nangis, Pak. Karena malaikat Jibril ini sahabat Nabi, guru sekaligus sahabat. Nangis. Ngelihat malaikat Jibril nangis, Nabi menoleh. Jibril, ada kabar gembira enggak buat saya sebelum saya meninggalkan jasad saya? Ini sahabat pada nangis, Pak. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, pintu langit semua sudah dibuka. Semua malaikat sudah berbaris. Pintu surga semuanya sudah dibuka. Dan semua bidadari sudah berbaris. Mereka semua menunggu kedatangan ruhmu. Kira-kira gimana kalau kita dapat kabar seperti ini? Nabi enggak senang, Bang. Saya pengen ada kabar gembira buat umat saya. Mau mati, Nabi enggak mikirin dirinya, mikirin umatnya, Bang. Ada kata malaikat Jibril, umatmu mau meninggal 1 tahun, tobat diterima sama Allah. 1 tahun, Bang. Nabi Adam kan 300 tahun ya tobatnya. Udah dipisahin sama bininya. Ya. Kita umat Nabi Muhammad 1 tahun tobat. Kata Nabi, kelamaan 1 tahun, Bang. Mungkin dia wasiat lagi. Sebulan, kata malaikat Jibril. Kelamaan Jibril. Seminggu. Kelamaan. Sehari. Kelamaan. 1 jam mau mati tobat terima. Kelamaan. Dari sejam ke mati bisa maksiat dia. Setelah begitu kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, innallaha yukri'uka salam, innallaha yaqbalu taubata ummatik malam yugorgir. Sesungguhnya Allah sampaikan salam kepadamu, Allah akan menerima taubat umatmu sebelum ruh meninggalkan tenggorokan. Masih di dada, ruhnya masih di dada, dia tobat kepada Allah, akan Allah terima. Alhamdulillah.
Kata Nabi, sakana qalbi, baru tenang. Enggak ada mas jaminan dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa terhadap umatnya seperti itu, melainkan hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tinggal sekarang ini bersyukur atas ditakdirkan oleh Allah jadi umat Nabi Muhammad. Bagaimana cara bersyukurnya? Ya kita ngaji seperti ini, karena mengaji ini kan perintah Nabi. Ada hadis Imam Abu Dawud dan di dalam kitab Sunan Imam Tirmidzi juga ada tuh. Jadi ada sahabat dari Madinah datang ke Abu Darda. Abu Darda pindah ke Syria. Beliau bikin majelis taklim di sana. Ini sahabat yang dari Madinah ini ngomong, Ja'a rajulun min Madinah faqala ya Abu Darda jitu alai hadisin sami'tahu min Rasulillah. Kata ini sahabat yang datang dari Madinah, ya Abu Darda, saya datang dari Madinah kemari untuk mendengarkan satu hadis saja yang engkau langsung dengar dari mulut baginda Nabi Muhammad. Faqala Abu Darda ajita li hada aw li hajatin aw li qasadin ghairin. Kata Abu Darda, apakah engkau dari Madinah cuma pengen ngedengerin satu hadis saja yang saya dengar dari mulut dari Rasulullah? Apakah ada saudara di sini? Apakah mau balik dagang atau hajat yang lain? Qala la bal lihada. Kata ini sahabat, enggak. Saya dari Madinah jauh-jauh pengen ngaji, dengerin satu hadis yang engkau dengar langsung dari Rasulullah. Ini kan luar biasa, Pak. Oh, kata Abu Darda. Faqala Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya dengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtagu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan menelusuri suatu jalanan, yabtagi fihi ilman, dengan niat mau menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka sudah dimudahkan oleh Allah dia jalan menuju surga. Alhamdulillah. Ini saya sering dengar nasihat Al-Maghfurlah Habib Abdurrahman Asgab Sahibul Majlis Al-Busro, ayahnya Habib Ali, Habib Alwi, Habib Abu Bakar. Ini umat Nabi Muhammad ini kalau yakin satu hadis ini aja, Pak, ngesot dia pengen ngaji tuh. Sakit parah, ngesot dia pengen ngaji. Maaf, kalau kita mau umroh nih, mau umroh atau mau haji, oke, kita tahu Mekah, tapi kalau tidak ada yang bingung gitu, coba kita pertama ke Mekah, mau laksanain haji, mau ngelaksanain umroh, kagak ada yang bingung gitu. Itu Mekah, Pak. Apalagi surga. Surga ini kita udah selamat nih dari neraka tuh. Udah selamat cerita nih. Ya, kata baginda Rasulullah, innal jannata inna rihal jannah la tujadu qabla khamsimi'ati hamin. Sesungguhnya wangi surga akan tercium sebelum perjalanan 500 tahun lagi. Jadi kalau nanti kita selamat dari neraka, bisa nyebrang, itu nanti nyium wangi surga itu masih 500 tahun lagi, Pak. Bukan 5 jam itu, 500 tahun. Makanya akhirat mah lama.
Dunia kita 100 tahun aja udah bosan. Saya punya guru itu umurnya 104 tahun. Udah nggak ada teman saya. Kawan saya udah pada mati semua. Padahal cuma 100 tahun. Ya. Ini selamat dari neraka menuju surga, sudah mencium wanginya surga, itu masih 500 tahun lagi, Pak. Ya Allah. Itu kalau jalan, ya, kalau jalan itu 500 tahun. Jauh, luar biasa. Bahkan di padang mahsyar itu, ya, kurang lebih 50.000 tahun. Bawahnya dari timah, mataharinya cuma segalah. Ya, coba pikirin. Bawahnya timah kalau kita jalan di aspal. Tapi saya kadang-kadang suka salut juga tuh ya, yang orang yang mecut-mecut itu jalan. Kemarin saya dari Bogor itu jam 1 siang di mobil, rada gerah juga karena panas. Dia mah di jalanan tuh di lampu merah kagak pakai sendal itu. Ceter, aduh, kuat. Kalau saya mah udah baru sampai juga kaki kayaknya nggak kuat bisa. Nanti di akhirat itu dari timah, Pak, mataharinya cuma segalah, kagak ada aling-aling. Wa yusaddadu harwa bi alfi marrah, dan matahari itu dipanaskan 1000 kali panas matahari sekarang. Nah, nanti ada beberapa orang yang pakai payung, ya, ternaungi dengan naungan arsy, ya, la dilla illa dilul arsy, tidak ada naungan, cuma naungan arsy. Nah, salah satunya orang yang tidak keluar masa hidupnya dari sholat berjamaah, tidak pernah keluar di waktu sholat kecuali di masjid. Pertahankan kita, ini pertahankan sampai kita mati. Ya, itu saja barangkali Bapak sekalian. Mari kita tutup dengan Fatihah. Mudah-mudahan di barakatul Fatihah, umur yang masih Allah berikan kita pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak keturunan kita, keluarga kita senang kepada ibadah, ya, senang kepada taat, terkhusus, ya, senang kepada pengajian-pengajiannya. Nasallallahu ijazah wa salamah wal afiyah wal barakah wal ijabah ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه ajma'in. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.